Malam itu, angin dingin menyusup lewat celah-celah jendela rumah kayu Pak Haji Amir. Lampu minyak kecil yang digantung di teras berayun pelan, memancarkan cahaya temaram, membelah gelapnya malam desa kecil di Jawa Barat. Pak Amir duduk di bangku, kayu usang, matanya kosong menatap ke kejauhan, seolah sedang melihat sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Dulu, suara seraknya pecah. Ada satu penumpang terakhir yang tak pernah bisa aku lupakan. Dia perempuan, pakai gaun putih, dan dia itu tak pernah turun dari ambulans. Wajahnya yang keriput menggambarkan kelelahan hidup, tapi matanya menyimpan cerita yang jauh lebih berat. Setiap kali aku ingat malam itu, rasanya seperti ada yang masih mengikutiku, mengawasi dari bayang-bayang. Bahkan sampai sekarang, aku kadang masih merasa napas dinginnya ada di belakangku. Pak Amir menarik nafas panjang. Suara angin malam bertiup mengiringi keheningan sesaat. Ini bukan sekadar cerita, ini kenyataan yang pernah aku alami. Dan aku yakin, dia bukan manusia biasa. Ia menoleh, memandang anak-anak muda yang duduk di sekelilingnya dengan mata penuh waspada. Kalau kau berani, dengarkan baik-baik. Kisah tentang perempuan bergaun putih yang mengubah hidupku selamanya. Pak Amir menghela napas dalam-dalam, matanya menatap kosong ke arah jalan berdebu yang membentang di depan rumahnya. Dulu, waktu aku mulai jadi sopir ambulans, semuanya masih terasa biasa, ujarnya pelan. Aku ingat betul, ambulans itu, mobil, tua dengan cat yang mulai kusam, tapi selalu jadi penolong pertama buat orang-orang yang sedang kesakitan. Dia melanjutkan, setiap malam, aku mengendarai mobil itu menyusuri jalanan berliku di Jawa Barat, dari desa ke kota. Kadang sampai larut malam, menembus kabut tebal dan hutan gelap yang penuh dengan suara-suara aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Waktu itu, aku pikir aku hanya mengantar orang sakit biasa. Tapi lama-lama, aku mulai merasakan ada yang lain di dalam mobil itu. Kadang aku mendengar bisikan pelan, kadang bayangan yang lewat cepat di kaca samping. Tapi aku pikir itu cuma halusinasi, karena capek. Namun malam itu, Pak Amir terhenti, meneguk air kerongkongannya. Malam itu, aku dapat panggilan yang berbeda. Dari sebuah desa yang jauh dan terpencil, di tengah hutan yang tak pernah aku lewati sebelumnya. Panggilan yang mengubah semuanya. Matanya menatap, tajam. Aku tak tahu waktu itu, aku akan membawa sesuatu yang bukan cuma nyawa manusia, tapi sesuatu yang gelap dan tak bisa aku lepaskan sampai sekarang. Pak Amir mengusap dahinya yang mulai berkeringat dingin. Malam itu, aku sedang istirahat sebentar di pos jaga, ketika tiba-tiba telepon berdering dengan suara yang pecah dan terbata-bata. Dari ujung sana, seorang lelaki tua memohon agar aku segera datang menjemput seorang perempuan yang katanya sedang sekarat di sebuah desa terpencil. Lokasinya? Jauh sekali. Di tengah hutan, jauh dari jalan besar yang biasa kulalui. Aku sempat ragu, tapi panggilan itu terasa mendesak, dan tugasku jelas, menolong nyawa. Jadi aku bergegas membawa ambulans tua itu menyusuri jalanan gelap yang penuh dengan ranting patah dan suara-suara tak kasat mata. Aku ingat betul, saat sampai di desa itu, suasananya sudah aneh. Hanya ada satu rumah tua dengan cahaya temaram di jendela, tapi yang lebih mengerikan, di depan rumah itu berdiri seorang perempuan. Gaunnya putih, panjang, dan kusam seolah sudah berabad-abad disimpan dalam peti mati. Dia tidak bicara, tidak bergerak kecuali hanya menatap kosong ke arahku dengan mata yang penuh kesedihan dan kehampaan. Seperti mayat hidup yang menunggu untuk diantar pergi, tapi aku merasakan, dia bukan pasien biasa. Pak Amir terdiam sejenak, napasnya memburu. Aku merasa, malam itu aku membawa beban yang bukan sekadar nyawa seorang manusia, sesuatu yang lebih gelap yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Pak Amir menghela napas panjang, matanya menatap ke arah hutan yang gelap dan sunyi. Aku ingat jelas, setelah menembus jalan tanah berlubang dan pepohonan yang menjulang tinggi, aku sampai di sebuah pondok tua yang hampir roboh. Di sana, di sebuah bangku kayu reot, duduk perempuan itu. Gaunnya putih, tapi sudah lusuh dan penuh noda gelap yang seperti bercak darah kering. Dia duduk diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya kosong,
menembus kegelapan malam. Angin dingin berhembus, menggerakkan helai rambutnya yang panjang dan kusut. Seolah ada sesuatu yang tidak manusiawi mengikutinya. Pak Amir meneguk. Ludah, suaranya bergetar sedikit. Aku merasa bulu kuduku berdiri, tapi aku tak berani menolak tugas. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu ambulans dan membantunya masuk. Tapi anehnya, perempuan itu seolah tak menyentuh lantai ketika naik ke dalam mobil. Di sekeliling kami, suara hutan yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar detak jantungku yang berdentum keras. Sesaat, aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa kulepaskan. Dia tidak bicara, hanya diam, duduk dengan tubuh yang dingin luar biasa, seolah tubuhnya sudah mati, tapi jiwanya tetap terperangkap dalam gaun putih itu. Pak Amir menunduk. Malam itu, aku mulai tahu bahwa malam itu bukan hanya soal mengantar pasien, tapi malam yang akan mengubah hidupku selamanya. Pak Amir menarik setir ambulans dengan tangan gemetar. Di depan kaca, bayang-bayang pohon bergoyang-goyang diterpa cahaya remang dari lampu mobil yang redup. Tapi di sampingnya, perempuan bergaun putih itu tetap diam. Dia tidak pernah bicara. Tidak ada suara napas yang biasa ku dengar dari pasien. Hanya keheningan yang berat dan dingin, seperti salju yang membekukan hati. Ujar Pak Amir pelan. Matanya terus melirik ke arah sosok itu di kursi belakang. Setiap kali aku coba menoleh, dia selalu menatap lurus ke depan. Matanya yang kosong, seolah menembus gelapnya malam. Aku merasa dia bukan manusia, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Pak Amir semakin merasakan keganjilan saat beberapa kali mencoba menghentikan mobil. Tapi perempuan itu tidak pernah bergerak sedikit pun. Bahkan saat pintu ambulans terbuka sebentar di salah satu pemberhentian, dia tidak turun. Tidak pernah. Rasa takut mulai merayap di dadaku. Napasku sesak, dan udara dalam mobil terasa makin dingin, seolah dia membawa hawa kematian bersamanya. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku harus terus mengantarnya. Dia menunduk. Suara seraknya hampir seperti bisikan. Aku tak tahu siapa dia sebenarnya, tapi aku tahu dia tak akan pernah turun dari mobil itu. Pak Amir menggenggam setir ambulans dengan tangan yang mulai membeku. Suhu di dalam mobil tiba-tiba berubah drastis. Dari hangat jadi menusuk tulang. Udara di dalam ambulans mendadak berat. Seperti ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam mobil, sesuatu yang tidak kasat mata tapi nyata. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku bisa merasakan hawa dingin yang bukan cuma karena AC atau angin malam. Ini dingin yang menusuk sampai ke tulang belakang. Lampu mobil yang tadinya stabil mulai berkedip-kedip tidak menentu, membuat bayangan perempuan bergaun putih tampak bergerak-gerak menakutkan di dinding ambulans. Aku mencoba menyalakan lampu lebih terang, tapi lampu itu malah redup dan nyaris padam. Rasanya aku dibayang-bayangi oleh sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Pak Amir menatap ke kaca spion, hampir yakin melihat sosok bayangan hitam menyusup ke belakang ambulans. Aku merasa ada makhluk lain yang ikut bersamaku, sesuatu yang tak bisa kulihat dengan jelas tapi terasa keberadaannya begitu dekat. Detak jantungnya semakin cepat, nafasnya berat, dan di kepalanya bergema bisikan halus yang tidak ia mengerti artinya. Malam itu, rasa dingin dan kegelapan menjadi teman seperjalananku, membuat setiap kilometer terasa seperti neraka yang hidup. Pak Amir duduk di warung kopi kecil di pinggir desa, sambil menghisap rokok tipis yang mulai habis. Dari bibir warga tua yang duduk di sekitarnya, ia mulai mendengar cerita yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di desa itu, kata salah satu lelaki tua dengan suara serak, ada legenda tentang seorang gadis yang meninggal tragis puluhan tahun lalu. Dia dikenal sebagai Putri Gaun Putih. Konon dia sering muncul mengenakan gaun putih panjang, sama seperti yang Pak Amir bawa malam itu. Warga lain menambahkan dengan suara pelan. Gadis itu katanya pernah mengalami penderitaan berat sebelum meninggal. Ada yang bilang dia dibunuh, ada juga yang bilang dia bunuh diri karena patah hati. Tapi yang pasti, rohnya belum tenang dan sering menampakkan diri kepada siapa saja yang melewati hutan atau jalan menuju rumah sakit di malam hari. Pak Amir merasakan dingin yang bukan cuma dari angin malam.
Mereka bilang, kalau melihat putri gaun putih, itu pertanda buruk. Orang yang melihatnya bisa dibayang-bayangi hingga bertahun-tahun, atau bahkan hilang tanpa jejak. Ia menatap api unggun kecil, pikirannya berputar-putar. Malam itu aku baru sadar, perempuan yang aku antar bukan pasien biasa. Dia adalah bagian dari cerita kelam yang tak pernah usai. Malam itu, setelah pulang dari desa, Pak Amir terlelap di kasurnya yang sederhana. Tapi tidur yang seharusnya membawa istirahat, malah berubah menjadi mimpi buruk yang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia kembali melihat perempuan bergaun putih itu berdiri di sudut kamar gelapnya. Cahaya remang dari bulan menyinari wajah pucatnya yang tanpa ekspresi. Dengan tangan yang dingin dan gemetar, dia mulai menyisir rambut panjangnya yang terurai. Tapi rambut itu basah, dan warnanya merah pekat, seperti darah segar. Pak Amir mencoba berteriak, tapi suara seperti tercekat di tenggorokannya. Perempuan itu menatap lurus ke matanya. Senyum dingin terbentuk di bibirnya yang pucat. "Kau tidak bisa lari, Amir," bisiknya dengan suara yang seperti angin malam berdesir. "Aku akan selalu di sini." Udara di dalam kamar terasa semakin dingin, sampai Pak Amir terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi di sudut kamar, di balik tirai yang terbuka sedikit, ia merasa ada sosok yang masih berdiri, menatapnya dengan mata kosong. Sejak malam itu, mimpi buruk itu selalu datang, semakin nyata, seperti ingin menariknya ke dalam kegelapan yang sama dengan perempuan bergaun putih itu. Pak Amir masih terguncang ketika mengingat malam itu. Setelah perjalanan panjang dan sunyi bersama perempuan bergaun putih itu, ia tiba di rumah sakit kecil di pinggir kota. Namun, anehnya, saat pintu ambulans dibuka, perempuan itu tidak pernah turun. Padahal aku sudah berhenti, membuka pintu, bahkan panggil namanya, kata Pak Amir dengan suara gemetar. Tapi dia tetap diam, duduk seperti patung, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Dengan perasaan tak tenang, Pak Amir berbalik ke setir, ingin kembali membawa ambulans ke pangkalan. Tapi di jalan sepi itu, tiba-tiba mobilnya tergelincir dan oleng. Ambulans tua itu meluncur ke tepi jurang yang gelap, dengan suara gemuruh pepohonan yang rubuh menyambutnya. Ketika ia sadar, ambulans sudah berhenti dengan posisi miring, dan tubuhnya terasa nyeri di beberapa bagian. Ia keluar dari mobil dengan susah payah, namun yang membuatnya semakin panik, perempuan bergaun putih itu sudah tidak ada di dalam ambulans. Aku mencari ke sekitar jurang, ke hutan, ke jalanan kosong itu, kenangnya. Tapi dia lenyap begitu saja, seperti ditelan kegelapan malam. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Sejak kejadian itu, ambulans tua itu sering mengalami gangguan aneh. Lampu yang mati sendiri, suara-suara bisikan di malam sunyi, dan bayangan yang melintas cepat di kaca spion. Pak Amir menghela napas panjang. Aku tahu, malam itu bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Setelah kecelakaan itu, Pak Amir merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Beberapa hari berlalu, tapi ingatannya mulai samar. Bagian-bagian penting dari malam itu hilang, begitu saja dari benaknya. Aku sering lupa apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu. Ujarnya pelan. Wajahnya penuh kerut kebingungan. Kadang aku bangun dengan kepala sakit dan perasaan seperti terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Tapi aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke situ. Selain itu, mimpi buruk yang terus-menerus datang semakin nyata. Perempuan bergaun putih itu selalu hadir, tidak hanya di mimpinya, tapi seolah ikut mengikutinya kemanapun ia pergi. Aku mulai merasa dia ada di sekitar rumah, di balik jendela saat aku menutup tirai. Bahkan di cermin kamar mandi, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Kadang aku melihat bayangannya di sudut mata, tapi saat kuputar, dia hilang begitu saja. Pak Amir merasakan hawa dingin yang terus-menerus menyelimuti hidupnya, seperti sebuah kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Aku tak tahu, apa ini karena malam itu, atau karena sesuatu yang lebih gelap yang melekat padaku sekarang. Pak Amir mulai menggali lebih dalam tentang perempuan bergaun putih itu. Ia mendatangi sesepuh desa dan bertanya kepada warga yang masih ingat kejadian masa lalu. Dari cerita yang didapatnya, terkuak kisah tragis seorang gadis desa yang meninggal
secara misterius tanpa kejelasan, dengan gaun putih yang selalu dikenakannya di hari terakhir hidupnya. Pak Amir merasa semakin terjerat dalam misteri yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sejak itu, warga desa mulai melaporkan penampakan sosok perempuan bergaun putih di sekitar hutan dan jalan menuju rumah sakit. Suara tangisan dan bisikan halus sering terdengar di malam hari. Pak Amir sendiri beberapa kali melihat bayangan samar itu saat melewati desa, membuatnya semakin yakin bahwa perempuan itu belum tenang dan masih mencari sesuatu. Suatu malam yang berkabut tebal saat Pak Amir mengendarai ambulansnya melewati jalan sunyi di pinggir hutan, ia tiba-tiba melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di tepi jalan. Lampu ambulans menerangi tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang pucat, namun matanya memancarkan kesunyian yang dingin dan menusuk. Pak Amir terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia segera menghentikan mobil dan membuka pintu. "Kau, kenapa di sini?" tanyanya dengan suara bergetar, berharap bisa berbicara dan mendapatkan jawaban atas semua misteri yang mengganggunya. Namun perempuan itu hanya tersenyum dingin. Senyum yang bukan dari manusia, melainkan dari jiwa yang tersiksa. Tak ada kata keluar dari bibirnya, hanya keheningan yang mengerikan. Kemudian, dalam sekejap, sosok itu menghilang seperti kabut yang tersapu angin, meninggalkan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pak Amir berdiri terpaku, merasakan kedinginan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tahu, malam itu adalah titik balik, bahwa perempuan itu bukan sekadar hantu biasa, tapi makhluk yang memiliki tujuan tersembunyi, dan mungkin sedang mengawasi setiap langkahnya. Pak Amir menoleh ke sekeliling, tapi yang ada hanya kegelapan dan hutan yang sunyi. Suara angin berdesir membawa bisikan samar yang sulit ia pahami, seolah perempuan itu masih berbicara lewat udara malam. Sejak malam itu, ketika perempuan bergaun putih menghilang di depan matanya, hidup Pak Amir berubah total. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasi karena lelah dan tekanan pekerjaan, tapi kenyataan berkata lain. Di siang hari, saat matahari terang benderang dan orang-orang berlalu lalang di pasar desa, Pak Amir tetap merasakan bayangan gelap mengintai dari sudut matanya. "Aku sering merasa ada yang mengikuti langkahku, tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa," ujarnya dengan nada cemas. Bahkan di rumahnya yang sederhana, tempat seharusnya menjadi tempat paling aman, aura gelap itu menyusup masuk. Lampu kadang-kadang mati sendiri, suara-suara aneh terdengar dari sudut kamar, dan suhu ruangan turun drastis tanpa sebab. "Aku merasa seperti ditelan kegelapan yang tak berujung," katanya lirih. Keadaan ini membuat Pak Amir menjadi sosok yang berbeda. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan sulit tidur tanpa mimpi buruk. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak lelah dan penuh ketakutan yang tersembunyi. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Ada sesuatu yang salah dengan Pak Amir," kata seorang tetangga dengan nada prihatin. Seperti ada beban berat yang dia bawa, tapi dia tak mau cerita. Pak Amir sendiri berjuang keras untuk tetap waras dan tidak tenggelam dalam kegelapan yang mengepungnya. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat pula pengaruh gelap itu mencengkeram hidupnya. "Kadang aku merasa kalau aku bukan lagi diri sendiri," katanya dengan suara bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, yang mulai mengambil alih. Malam-malamnya dipenuhi dengan bisikan halus yang memanggil namanya, dan bayangan perempuan bergaun putih yang selalu hadir di tepi matanya. Pak Amir sadar, dia telah terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dia lawan sendiri. Malam-malam Pak Amir kini menjadi neraka yang tak berujung. Setelah pertemuan di jalan sunyi itu, sosok perempuan bergaun putih mulai sering muncul di rumahnya. Pada awalnya, hanya bayangan samar yang melintas di sudut mata. Namun lama-kelamaan, penampakan itu semakin nyata. Pak Amir sering mendengar suara, langkah kaki ringan di lantai atas rumahnya, padahal ia sendirian. Suara bisikan halus bergema di dinding kamar, menyampaikan kata-kata yang tak bisa ia pahami, tapi penuh dengan peringatan dan ancaman. Suatu malam, saat ia hendak tidur, ia merasakan sentuhan dingin menusuk kulitnya, seperti jari-jari es yang menyisir lengannya. Ia terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin membasahi punggungnya.
Tatapannya langsung tertuju pada sudut kamar, di mana sosok gaun putih itu berdiri, menatap kosong dengan mata yang kosong, tapi penuh kesedihan. Dia tidak pernah berbicara, tapi kehadirannya seperti teriakan yang menyesakkan, kata Pak Amir dengan suara serak. Aku bisa merasakan energi yang sangat kuat, antara kesedihan dan kemarahan yang bercampur jadi satu. Penampakan itu tak hanya muncul di malam hari. Kadang, di siang bolong, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela atau dari balik tirai rumah. Setiap kali ia berbalik, sosok itu lenyap tanpa jejak. Pak Amir mulai merasa tidak aman di tempat yang dulu dianggap rumahnya sendiri. Ketakutan dan kegelisahan menggerogoti pikirannya, dan ia bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir, atau apakah ia akan selamanya hidup bersama bayangan perempuan bergaun putih itu. Tak tahan lagi hidup dalam ketakutan dan bayangan perempuan bergaun putih yang terus menghantui, Pak Amir memutuskan untuk melawan. Ia mulai mencari berbagai cara untuk mengusir roh itu dari hidupnya. Pertama, ia memanjatkan doa-doa di dalam rumah setiap pagi dan malam. Ia membaca ayat-ayat suci dan memperbanyak zikir, berharap cahaya iman bisa menghalau kegelapan yang menyelimuti rumahnya. Namun, meskipun doa-doanya kuat, perempuan itu tetap muncul. Bayangannya makin sering terlihat, dan suara-suara aneh semakin keras menggema di sudut-sudut rumah. Selanjutnya, Pak Amir mendatangi seorang dukun di desa sebelah yang dikenal ahli dalam urusan gaib. Dengan penuh harap, ia membawa beberapa benda bertuah, keris pusaka, jimat-jimat, dan air suci. Sang dukun melakukan ritual di rumah Pak Amir, membakar kemenyan, dan melantunkan mantra-mantra kuno. Namun, malam setelah ritual itu, perempuan bergaun putih muncul lebih kuat dari sebelumnya. Seolah dia marah karena aku berani mencoba mengusirnya, ujar Pak Amir dengan nada takut. Ia pun mencoba ritual tradisional lainnya, memohon perlindungan dari leluhur dan meminta agar roh itu tenang dan pergi. Tapi semua usaha itu sia-sia. Perempuan itu selalu kembali, lebih sering, lebih menakutkan, dan dengan aura yang makin dingin dan berat. Pak Amir mulai merasa putus asa, terjebak dalam pertarungan yang tidak ia mengerti. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini kutukan yang tak bisa kuhentikan? Atau mungkin perempuan itu mencari sesuatu yang hanya bisa aku berikan? Pak Amir merasa tidak cukup hanya dengan cerita yang beredar di desa. Ia memutuskan untuk kembali ke pondok tua tempat perempuan bergaun putih itu pertama kali ditemukan, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui hidupnya. Pondok itu kini tampak lebih angker daripada sebelumnya. Kayu-kayunya sudah lapuk, pintu dan jendelanya tertutup rapat, dikelilingi oleh semak belukar yang tumbuh liar. Namun, malam itu Pak Amir nekat masuk ke dalam pondok, meskipun hawa dingin dan suasana mencekam membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam, ia menemukan sisa-sisa barang-barang tua, sebuah cermin retak, pakaian lusuh, dan beberapa foto hitam putih yang menggambarkan kehidupan perempuan muda itu. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah sebuah buku harian usang yang terselip di bawah papan lantai. Dengan tangan gemetar, Pak Amir membuka buku harian itu. Di halaman-halaman yang mulai pudar, tertulis kisah perempuan itu, namanya Sari, seorang gadis desa yang dipaksa menikah dengan pria yang kejam dan penuh kekerasan. Dalam hari-harinya yang penuh penderitaan, Sari berusaha melarikan diri dari nasibnya, tapi akhirnya ditemukan dan meninggal secara tragis di pondok itu, tanpa keadilan dan tanpa kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran. Pak Amir membaca bahwa sebelum meninggal, Sari menulis tentang keinginannya untuk bebas dan mencari keadilan. Dia tidak pernah tenang karena kematiannya penuh luka dan misteri. Pak Amir bergumam pelan. Sejak saat itu, segala penampakan dan gangguan yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Pondok tua itu adalah saksi bisu dari sebuah tragedi yang belum selesai, dan perempuan bergaun putih yang menghantui Pak Amir adalah roh Sari yang mencari pembebasan. Suatu malam yang sunyi dan gelap, Pak Amir duduk di ruang tamunya, matanya memandang kosong ke jendela yang hanya diterangi remang lampu jalan. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Dari sudut kamar, muncul sosok perempuan bergaun putih.
Tapi malam itu, perempuan itu tidak seperti biasanya yang hanya berwujud bayangan samar. Kali ini, wujud aslinya terlihat jelas, kulitnya penuh luka, rambutnya kusut dan basah, dan wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam, sekaligus kemarahan yang membara. Dengan suara lirih penuh penderitaan, perempuan itu berbicara untuk pertama kalinya. Amir, aku bukan hanya hantu yang mengganggumu. Aku adalah Sari, dan aku memohon bantuanmu. Pak Amir terdiam, tidak bisa berkata-kata. Air matanya menetes ketika perempuan itu melanjutkan. Kematianku penuh dendam dan ketidakadilan. Aku ingin keadilan agar aku bisa tenang dan pergi. Tolong, bantu aku menemukan siapa yang menyebabkan penderitaanku. Sosok Sari semakin mendekat, dan aura sedih itu terasa begitu nyata hingga Pak Amir hampir merasa jiwanya ikut hancur. Ia tahu, malam itu adalah momen terpenting dalam hidupnya, ketika ia harus memutuskan apakah akan melanjutkan perjuangan melawan kegelapan atau menyerah pada ketakutan. Dengan suara penuh tekad, Pak Amir mengangguk pelan. Aku akan membantumu, Sari. Aku akan mencari kebenaran agar kau bisa tenang. Sosok perempuan itu tersenyum lemah, dan dengan perlahan, bayangannya memudar menjadi cahaya lembut yang menerangi ruangan. Namun, hawa dingin masih menyelimuti hati Pak Amir, menandakan bahwa perjuangan belum berakhir. Setelah malam itu, Pak Amir merasa beban di pundaknya semakin berat. Tapi tekadnya juga menguat. Ia harus membantu Sari, perempuan bergaun putih yang jiwanya masih terperangkap di dunia ini. Pak Amir mulai menelusuri jejak-jejak masa lalu yang tersembunyi, berani mengunjungi tempat-tempat yang dulu dianggap tabu oleh warga desa. Ia menggali lebih dalam ke ranah yang penuh misteri dan bahaya. Setiap langkah yang diambilnya diiringi rasa takut, karena ia tahu ada kekuatan gelap yang ingin menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Suara-suara aneh mengikuti langkahnya, bayangan hitam mengintai dari balik pepohonan, dan malam-malamnya penuh mimpi buruk yang semakin nyata. Namun Pak Amir tidak gentar. Dengan hati yang penuh keberanian, ia bersumpah untuk menghadapi apapun yang menanti demi memberi keadilan dan kedamaian bagi Sari. Ia tahu takdirnya kini terikat dengan roh perempuan itu, sebuah perjuangan yang mungkin akan mengorbankan dirinya, tapi ia rela melangkah maju demi mengakhiri penderitaan yang telah bertahun-tahun menghantui. Ini bukan hanya tentangku, katanya lirih di bawah rembulan. Ini tentang mengakhiri kegelapan yang telah lama mengikat desa ini. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh bahaya dan ketakutan, Pak Amir akhirnya berhasil mengungkap kebenaran di balik kematian Sari, perempuan bergaun putih itu. Dengan bantuan beberapa orang tua desa yang masih ingat masa lalu, dan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, keadilan pun akhirnya ditegakkan. Pada malam terakhir sebelum perempuan itu benar-benar pergi, Pak Amir kembali ke Pondok Tua, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaan Sari. Di sana, dengan hati penuh haru, ia membaca doa dan meletakkan bunga sebagai tanda penghormatan. Sosok perempuan bergaun putih itu muncul sekali lagi, namun kali ini wajahnya tenang, damai, dan penuh rasa terima kasih. Ia tersenyum lembut kepada Pak Amir sebelum perlahan menghilang dalam cahaya yang menyinari pondok itu. Pak Amir menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghantui, hatinya perlahan terangkat. Namun luka dan trauma yang dialaminya tak serta-merta hilang. Ia tahu, pengalaman itu telah mengubah hidupnya selamanya. Dia telah pergi dengan damai, tapi aku tetap membawa kenangan dan pelajaran dari kisahnya, ujar Pak Amir, matanya memandang jauh ke depan. Desa kecil itu kini sunyi, tanpa bisikan atau penampakan gaun putih lagi. Namun cerita tentang perempuan bergaun putih tetap hidup di hati mereka yang pernah merasakan sentuhan misteri dan keajaiban dari kisah Pak Amir. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Pak Amir dan perempuan bergaun putih yang penuh misteri ini. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita bahwa di balik keheningan dan kegelapan, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Kadang, keberanian untuk menghadapi ketakutan adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Saran untuk pendengar. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita misteri dan horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Dan ingat, selalu jaga keselamatan saat berada di tempat gelap atau terpencil, karena dunia kita penuh dengan hal-hal yang tak terlihat.
Kalau kamu pernah punya pengalaman mistis atau cerita horor dari daerahmu, tulis di kolom komentar ya. Aku sangat ingin mendengar cerita kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa tetap waspada